Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru dimanapun berada? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi atau membahas mengenai rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas, di mana kemarin-kemarin kita sempat dihebohkan atau guru sempat diramaikan dengan pernyataan dari pengurus besar PGRI berasumsi tunjangan profesi guru atau dikenal dengan sertifikasi dihapus atau tidak ada kata TPG di dalam RUU Sisdiknas. Di hari yang sama pemerintah menyatakan sikap dan meyakinkan kepada kita bahwa RUU Sisdiknas itu merupakan berita baik bagi guru, atau RUU Sisdiknas itu adalah sebuah perjuangan untuk mensejahterakan para pendidik di Indonesia. Apapun yang terjadi nanti di kemudian hari, saya sangat berapresiasi kepada pengurus besar PGRI yang reaktif dalam memperjuangkan taraf kehidupan guru. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaji tentang sebagian dari rancangan Undang-Undang Sisdiknas atau isi dari RUU Sisdiknas. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional ini terdiri dari 16 bab dan 150 pasal. Di sini saya ingin mengkaji dari bawah terlebih dahulu. RUU tentang Sisdiknas ini merupakan gabungan atau mewakili dari 3 undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 4301. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ini merupakan babonnya dari TPG, ya, tunjangan profesi guru atau yang kita kenal dengan sertifikasi. Kemudian yang ketiga, undang-undang yang ketiga yang akan dicabut jika ini disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kemudian di dalam pasal 145 ayat 1 disebutkan bahwa setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, sebelum undang-undang ini diundangkan tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian di dalam pasal 145 ayat 2 berbunyi, setiap guru dan dosen selain guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menerima besaran penghasilan atau pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan atau pengupahan yang diterima saat undang-undang ini diundangkan sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebetulnya tidak di dalam rancangan undang-undang ini, bagi guru yang sudah sertifikasi jangan khawatir karena dijamin oleh pasal 145. Namun sebagaimana yang diungkapkan oleh pengurus besar PGRI, bahwa jika TPG atau sertifikasi itu dicabut atau penghasilan guru menjadi lebih tidak menjanjikan, maka ini akan membuat generasi-generasi muda tidak ingin memilih menjadi profesi sebagai guru atau memilih profesi sebagai guru. Oleh karena itu dikhawatirkan pendidikan di kemudian hari menghasilkan pendidikan yang kurang berkualitas karena didukung oleh SDM yang bukan SDM terbaik anak-anak bangsa. Itu mungkin kurang lebih yang bisa saya tangkap dari penyampaian pengurus besar PGRI pada hari Minggu. Selanjutnya saya ingin mengkaji tentang bab 11 pendidikan dan tenaga pendidikan. Bagian ke-1 pendidik. Pada paragraf ke-1 umum pasal 104 ayat 1 berbunyi, pendidik bertugas mengelola siklus pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 86. Ayat kedua, dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendidik berperan sebagai teladan, pembimbing dan motivator bagi pelajar sesuai dengan karakteristik pelajar serta pemberdaya menuju kemandirian pelajar. Di dalam pasal 105 berbunyi, dalam menjalankan tugas keprofesian pendidik berhak, ini menceritakan tentang hak pendidik. A. Memperoleh penghasilan atau
atau pengupahan dalam jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja. C. Memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual. D. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan kualifikasi secara berkelanjutan. E. Memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas. F. Melakukan penilaian, ikut menentukan kelulusan dan atau memberikan penghargaan atau sanksi kepada pelajar sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik dan peraturan perundang-undangan. G. Aman dalam melaksanakan tugas. H. Menerima perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan I. Berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan. Kemudian di dalam pasal 106 merupakan kewajiban pendidik, yaitu A. Mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. B. Menghargai perbedaan dan bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif. C. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama, moral dan etika. Dan D. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian di dalam ayat 2 berbunyi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi pendidik secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Di dalam pasal 107 disebutkan atau berbunyi, pendidik terdiri atas guru, dosen, instruktur, dan pendidikan keagamaan. Nah, di sini yang menjadi perhatian bagi saya yaitu pendidikan keagamaan. Baik itu guru, dosen, instruktur, dan pendidik keagamaan akan dijelaskan pada pasal berikutnya. Paragraf 2, guru. Pasal 8 berbunyi, guru merupakan pendidik profesional pada A. Jenjang pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, dan B. Jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dan non-formal. Kemudian pasal 109 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang menjadi guru wajib lulus dari pendidikan profesi guru. Ayat 2 berbunyi, pemerintah pusat memenuhi ketersediaan daya tampung pendidikan profesi guru untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Ayat 3 berbunyi, pendidik profesi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang terakhir ayat 4 berbunyi, dalam hal calon guru berkeahlian khusus dapat diberikan pengecualian dari persyaratan lulus dari pendidikan profesi guru. Kemudian pasal 110 terdiri dari 2 ayat. Ayat ke-1 berbunyi, guru mengembangkan karir sebagai guru, kepala satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan, dan kepala dinas pendidikan. Ayat 2, kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi guru, kepala satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan, dan kepala dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pasal 111 ayat 1 berbunyi, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi guru. Ayat 2, organisasi profesi guru merupakan perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan, beranggotakan, dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Ayat 3, organisasi profesi guru berfungsi untuk memajukan profesi, kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Ayat 4 berbunyi, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Pasal 112 berbunyi, guru wajib mematuhi kode etik guru. Ayat 2, kode etik guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi norma etika, profesionalitas, dan integritas yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas keprofesian. Ayat 3, kode etik guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas kode etik guru nasional dan kode etik guru pada organisasi profesi guru. Ayat 4 berbunyi, kode etik guru nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A disusun oleh organisasi profesi guru di bawah koordinasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Ayat 5 berbunyi, kode etik guru nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh menteri. Ayat 6,
kode etik guru pada organisasi profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B paling sedikit mencakup kode etik guru nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A. Ayat 7, kode etik guru pada organisasi profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan oleh organisasi profesi guru. Ayat 8, guru yang melanggar kode etik guru dikenai sanksi etik sesuai dengan ketentuan dalam kode etik guru. Paragraf 3 tentang dosen. Pasal 113 berbunyi dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan pada jenjang pendidikan tinggi. Pasal 114 berbunyi selain menjalankan tugas sebagai pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 105, dosen juga bertugas mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 115 berbunyi dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu. Pasal 116 berbunyi ayat 1, status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Ayat 2, jenjang jabatan akademik dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Asisten ahli, B. Profesor asisten, C. Profesor asosiat, dan D. Profesor. Pasal 117 ayat 1 berbunyi dosen wajib mematuhi kode etik dosen. Ayat 2, kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi norma etika profesionalitas dan integritas yang mengikat perilaku dosen dalam pelaksanaan tugas keprofesian. Ayat 3, kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Kode etik dosen nasional dan B. Kode etik dosen pada perguruan tinggi. Ayat 4 berbunyi kode etik dosen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A ditetapkan oleh Menteri. Ayat 5, kode etik dosen pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B paling sedikit mencakup kode etik dosen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A. Ayat 6 berbunyi kode etik dosen pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ayat 7 berbunyi dosen yang melanggar kode etik dosen dikenai sanksi etik sesuai dengan ketentuan dalam kode etik dosen. Paragraf 4 tentang instruktur. Pasal 118 berbunyi instruktur merupakan pendidik pada layanan pengasuhan anak dan pendidikan kecakapan hidup pada jalur pendidikan nonformal. Pasal 119 terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama, dalam hal satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu yang dapat dipenuhi oleh instruktur dan tidak terpenuhi oleh guru dan dosen, instruktur dapat menjadi pendidik pada jalur pendidikan formal. Ayat 2 berbunyi instruktur pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memenuhi kompetensi minimum sesuai tugas dan fungsinya. Paragraf 5 tentang pendidikan keagamaan. Pasal 120 berbunyi pendidik keagamaan merupakan pendidik pada pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning dan pendidikan keagamaan nonformal pada jalur pendidikan nonformal. Ini merupakan wajah baru dari peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan ini menjadi dampak yang baik bagi pendidik keagamaan. Kemudian dilanjutkan pada pasal 121 ayat 1 berbunyi dalam hal satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu yang dapat dipenuhi oleh pendidik keagamaan dan tidak terpenuhi oleh guru dan dosen. Pendidik keagamaan dapat menjadi pendidik pada jalur pendidikan formal. Kemudian ayat 2, pendidik keagamaan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memenuhi kompetensi minimum sesuai tugas dan fungsinya. Bagian kedua tentang tenaga kependidikan. Pasal 122 ayat 1 berbunyi tenaga kependidikan bertugas melaksanakan fungsi teknis, administratif, manajerial dan atau pengembangan pada satuan pendidikan. Ayat 2 berbunyi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tenaga kependidikan berperan untuk mendukung terlaksananya siklus pembelajaran. Pasal 123 berbunyi tenaga kependidikan memenuhi kompetensi minimum sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 124 berbunyi dalam menjalankan tugas tenaga kependidikan berhak
A. Memperoleh penghasilan atau pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja. C. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Dan D. Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas. Pasal 125 berbunyi, dalam menjalankan tugas, tenaga kependidikan berkewajiban A. Mengembangkan kompetensi, B. Menghargai perbedaan dan bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif, C. Mentaati peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama, moral, dan etika, dan D. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal 126 terdiri dari 2 ayat. Ayat 1 berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan pasal 125 diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian ayat 2, ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe sebagai cara kita bersilaturahmi, share jika ini bermanfaat, kemudian like jika suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.